Sementara Naoko terheran-heran melihat perubahan Kazuya, sebuah teriakan terdengar dari rumah Yuki yang hampir membuat telinganya pecah. Ternyata dia sudah membocorkan rahasia tentang rumah sakit Hirayama pada detektif Matsui. Sebuah rahasia mengenai program rehabilitasi yang dilakukan untuk menciptakan tentara super, alias super soldier seperti Kapten Amerika. Yuki menjelaskan, pada awalnya rumah sakit Hirayama didirikan dengan tujuan untuk merehabilitasi pasien yang sakit dengan program rehabilitasi yang canggih. Tapi program itu membutuhkan dana yang besar bagi Tatsuo Kuroki yang saat itu sedang sibuk dengan urusan politiknya. Sehingga pemerintah pun ikut membantu agar program rehabilitasi itu berhasil dijalankan. Tapi sayang, program yang diharapkan akan menjadi harapan bangsa malah berbalik 180 derajat, mengubah pasien yang menjalaninya menjadi buas seperti mesin pembunuh. Kazuya yang berdiri di depan para petugas memperlihatkan sebuah kepala. Mereka sangat kaget karena kepala itu adalah kepala teman mereka. Naoko yang menyaksikan dari jauh tidak percaya kalau itu Kazuya yang selama ini dia kenal. Tanpa diduga-duga, Babyface menggigil ketakutan ketika dia melihat Kazuya. Dia begitu gemetar di samping Naoko. Melihat kepala teman mereka di tangan Kazuya dan sebuah lengan mencuat dari balik pintu, petugas-petugas itu menanyakan apa yang terjadi dengan kawan mereka yang ada di ruang interogasi. Sambil merentangkan tangannya, Kazuya bagaikan seorang maestro menjawab kalau semua orang yang berada di ruangan itu sudah tewas dicabik-cabik olehnya. Ketiga petugas itu kaget mendengarnya, tapi Kazuya langsung menghantam kepala si petugas yang paling depan sampai pecah. Dia melompat ke atas petugas berkepala botak dan menghujam kepalanya dengan kepala temannya seperti pemain basket. Petugas terakhir begitu panik tidak dapat mengelak dari pelukan kawannya sehingga roboh. Kazuya tanpa ampun langsung mematahkan tangan si petugas itu. Naoko yang melihat semua aksinya tidak percaya kalau bocah yang dulunya lemah tapi baik hati sekarang berubah menjadi monster mengerikan. Tiba-tiba Kazuya langsung menatap ke arah Naoko. Dia berjalan mendekatinya, tapi Naoko masih terdiam, tidak percaya kalau itu benar-benar Kazuya. Saikuroki jadi bersemangat melihat pertemuan Naoko dan Kazuya. Dalam sekejap, Kazuya dengan bergelora langsung berlari mengincar Naoko. Tapi Naoko yang bimbang hatinya tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Kazuya semakin menambah kecepatannya, berlari melompati tembok, dan dalam hitungan detik saja dia sudah berada di depan Naoko, berniat untuk mencengkram kepalanya. Naoko hanya bisa pasrah melihat serangan dari orang yang dia sayangi. Tapi sebuah pukulan tiba-tiba mendarat telak di wajah Kazuya, sehingga dia jatuh menghantam lantai. Babyface mencoba menghancurkan isi kepala Kazuya dengan menginjakan kakinya, tapi dengan gesit Kazuya melompat ke belakang, menghindari serangan Babyface. Mereka semua terkejut melihat Kazuya yang dapat bergerak secepat itu. Kemampuan Kazuya yang meningkat pesat tanpa bantuan obat-obatan maupun latihan khusus membuat Saikuroki jadi ingin bereksperimen dengan tubuhnya. Kazuya yang sudah hilang akal sehatnya dengan ganasnya langsung berlari menyerang Naoko. Babyface mencoba melindungi Naoko dengan melepaskan pukulan bertubi-tubi ke arah Kazuya. Tapi Naoko tidak tega ayangnya terluka, sehingga dia menutupi mata Babyface, mengakibatkan pukulannya meleset. Segera Kazuya melompat tepat di wajah Babyface dan langsung menancapkan jarinya ke bola matanya. Babyface langsung berteriak kesakitan dan jatuh ke lantai bersama Naoko. Detektif Matsui terheran-heran kenapa Kazuya mau menyerang Naoko. Yuki menduga kalau Kazuya sudah dicuci otaknya dengan program rehabilitasi yang dilakukan Saikuroki. Tapi hal itu membuat detektif Matsui penasaran kenapa harus Kazuya.
Yuki mencoba menggali informasi lebih dalam dan menemukan sebuah data mengenai program baru. Meski data itu diproteksi, Yuki dengan mudah membukanya dan terkejut melihat isinya. Sebuah video yang memperlihatkan bagaimana Kazuya disiksa dengan demikian sadisnya. Tubuhnya disuntik obat-obatan, matanya dijepit hingga tidak bisa berkedip, dan dia dipaksa menonton video yang hanya memperlihatkan Naoko saja. Selagi tubuhnya disetrum berulang-ulang dan berulang-ulang dan berulang-ulang, mengubah otaknya menjadi gila dan akan menjadi ganas ketika melihat Naoko. Yuki merasa iba melihat keadaan Kazuya, tapi dia juga jadi begitu bersemangat mengetahui kalau pertarungan dahsyat akan terjadi antara Pumpkin Knight versus Pumpkin Knight. Detektif Matsui tanpa disetrum pun hampir gila melihat kelakuan si fanboy satu ini.